Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kelas fotografi Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Ambarawa. Kita ketemu lagi di mata kuliah fotografi 2 ini. Dan untuk pertemuan ketiga ini harusnya ya, pertemuan ketiga. Tapi kita bisa online-nya atau live-nya baru kedua kalinya ini. Saya langsung aja ke materinya. Oke, bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa. Bisa, oke. Saya mute aja ya untuk audio kalian ya. 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 Materi kedua, fotografi 2 ini kita tentang basic lighting ya, atau dasar-dasar pencahayaan. Ya, saya buat slideshow aja coba. Ya. Basic lighting atau dasar-dasar pencahayaan ini mungkin juga sudah kalian dapatkan di materi sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan proses fotografi, hal yang mendasar selain teknik kamera, ya, selain bagaimana kita mengoperasikan kamera, ada hal yang penting di mana ini sangat mempengaruhi hasil dari apa yang sudah kita capture, ya. Salah satunya adalah pencahayaan. Oke. Nah, ini hasil dari beberapa teknik pencahayaan, ya, ada shadowless light, broad light, soft light, split light, ya, dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri di sini hasil dari pengaturan pencahayaan yang dikenakan di objeknya ini, ya, berbeda. Ada yang semua wajahnya terlihat, artinya pencahayaannya jelas dari depan, ada yang dari samping, ada yang hanya satu sisinya gelap, ya kan? Ada yang dari atas, ya, ada yang dari bawah dan sebagainya. Oke, satu persatu kita bahas. Jadi dalam lighting, dasar lighting itu ada 3-point lighting. Ada backlight atau kicker light, kemudian ada key light, dan ada fill light. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi ini kamera ya, kamera yang di antara key light dan fill light itu ada kamera, kemudian tengahnya ini adalah objeknya yang di capture, yang akan di capture. Nah, ini objeknya ini menghadap ke kamera. Ya, mata objek ini menghadap ke kamera. Nah, jadi ketika kita mau mengcapture sebuah objek, itu ketiganya ini ada. Jadi pencahayaan dari belakangnya objek, kemudian yang memberikan lighting ke fokus objeknya gitu ya, dan key light atau pencahayaan untuk untuk menyeimbangkan antara field antara kanan dan kiri sisi objek gitu ya. Ada fill light dan ada key light. Oke, kita bahas satu persatu. 3-point lighting ini adalah metode standar pencahayaan yang digunakan dalam fotografi, videografi, film dan sebagainya. Ya, ini ada. Jadi secara tidak langsung pun kalian ketika mengcapture sebuah objek itu pun juga ada. Jadi ada cahaya dari belakang, kanan, kiri ya. Itu pasti ada. Ya. Tapi kalau sudah ke proses fotografi yang profesional untuk kebutuhan film, untuk kebutuhan mungkin studio foto ya, kalau kalian perhatikan ada semacam kayak untuk memantulkan cahaya ya yang kayak payung itu ya. Nah, itu tujuannya untuk mendapatkan 3-point ini. Ya, bagaimana pencahayaan dari belakangnya, dari kanan, dari kiri gitu ya. Gitu. Dengan menggunakan 3 posisi terpisah, kita dapat menerangi subjek dan juga mengendalikan atau menghilangkan seluruhnya.
bayangan yang dihasilkan oleh pencahayaan langsung. Ya, jadi bisa mengendalikan, bisa diatur ketika kita memiliki pusat tiga lighting ini, ya, di luar bayangan atau pencahayaan langsung. Biasanya matahari kalau siang hari ya, atau cahaya lampu dan sebagainya. 3 komponen dari pencahayaan 3 titik adalah key light, fill light, dan backlight. Nah, key light satu persatu, ya. Key light adalah Key light adalah cahaya terkuat dan paling penting dari 3 cahaya yang digunakan dalam teknik ini. Jadi ini adalah yang punya peranan penting dalam sebuah teknik fotografi, yaitu key light, karena menjadi kuncinya. Ya, ketika kita akan menampakkan dari hasil capture itu hanya misalnya terang di bagian kanan objeknya, ya berarti key light-nya harus yang menerangi bagian kanannya subjek itu, gitu ya. Kemudian sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa, biasanya membentuk sudut 45 derajat, sehingga satu sisi subjek akan terang, tetapi sisi lainnya agak gelap. Nah ini, jadi kita tentukan apakah kita mau menerangi bagian mana, yaitu harus yang menjadi key light-nya, menjadi penerang yang utama. Ya, kemudian key light adalah yang membuat subjek nampak tetapi tidak memiliki detail bayangan yang bagus dan menghasilkan gambar yang tidak alami dan memiliki kontras yang tinggi. Oke. Lanjut, fill light. Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk key light dan ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek, membentuk sudut min 45 derajat. Jadi ini sebagai sekundernya, artinya pelengkap, ya, pelengkap dari key light tadi, ya, fill light ini. Kemudian sumber cahaya ini tidak seterang key light karena hanya digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan key light. Jadi ketika kita mengatur di sebelah mananya key light-nya yang utama, ya pencahayaan utamanya sebelah mana. Nah, fill light ini sebagai pengisi bayangan, artinya menyeimbangkan, gitu ya. Kalau ada cahaya dari kanan subjek, berarti kan ada bayangan ya di sebelah kirinya. Nah, itu bagaimana mengatur si fill light ini supaya bisa seimbang antara pencahayaan utama, kemudian pasti ada bayangan di sebelahnya, gitu ya. Makanya di sini min 45 derajat, jadi kebalikannya. Fill light membantu mengurangi kontras yang dihasilkan oleh key light sehingga gambar lebih terlihat natural. Kalau tidak ada fill light, ya biasanya sangat kontras, ya kontras sekali. Misalnya ini terang, kemudian di sini gelap banget, gitu ya. Nah, supaya terlihat smooth. Nah, supaya terlihat smooth antara bagian yang terkena cahaya, kemudian sampai ke bagian yang sebaliknya, ya berseberangannya itu terlihat smooth gitu. Jadi lebih natural. Jadi bukan kayak orang itu kayak ditutup di bagian sebelahnya gitu ya. Jadi seperti itu supaya terlihat natural. Backlight. Backlight ditempatkan di belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan subjek dari belakang. Back, ya udah jelas back ini belakang. Backlight bisa lebih terang atau lebih redup dari key light. Tergantung kita tujuannya mau menghasilkan foto yang seperti apa. Ya, sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subjek dan memisahkan subjek dari latar belakang. Jadi backlight ini tujuannya supaya misalnya belakang itu ini ya mungkin tidak sesuai, tidak pas gitu ya sebagai background gitu ya. Kemudian dikasih backlight ini supaya apa? Supaya fokusnya ke subjeknya sehingga belakangnya terlihat lebih gelap gitu. Ketika cahaya dari belakang itu lebih menampakkan bagian subjeknya yang di depannya itu, maka kan belakangnya agak ibaratnya kayak keselimur gitu ya, agak ketutup.
Backlight menambah kedalaman gambar sehingga membuat tampilan gambar menjadi 3 dimensi. Lanjut. Ini sudah ke teknik pengaturan cahaya, ya, teknik pengaturan cahaya. Di sini ada high key. Kalau kalian perhatikan, jadi nih lebih fokusnya ke sini. Nah, jadi high key ini kan lebih, jadi sumber cahayanya itu lebih tinggi dari subjek. Kemudian semua subjek ini tujuannya supaya bisa terlihat semua, ya, supaya bisa terlihat semua. Nah, di sini ada tuh ya. Kalau keterangannya di situ kan ada satu itu kamera, ya, tapi di sini nggak saya beri keterangan. 2 background, ya. Kemudian 3-nya itu umbrella white, itu seperti itu ya. Kemudian ada lagi, jadi keempat sisi subjeknya ini dapat penerangan, oke, supaya menampilkan seperti ini hasil capture-an, ya. Nah, prosesnya yang di bawahnya ini, cara penempatan umbrella white-nya untuk memantulkan cahaya, ya, dipasang seperti itu. Jadi imbang ya antara kanan, kiri, depan. Lanjut, split. Nah, split lighting. Cahaya utama atau keylightnya ditempatkan di samping wajah, di mana membagi wajah menjadi setengah gelap dan setengah terang. Jadi di split, ya, terbagi menjadi 2, jadi ada yang terang dan ada yang gelap. Nah, jadi hanya ada satu umbrella white. Background, ya, jadi yang sisi yang mau digelapi, ya, itu tidak ada umbrella white-nya. Jadi dibuat seperti itu, ya, sebelah kanannya subjeknya ini yang terang, yang sebelahnya lagi lebih gelap. Yang tadi saya bilang, ini kan keylight ya, berarti cahaya utama, sumber cahaya utama. Berarti yang tadi fill light, ya, tidak digunakan karena dia kan sifatnya sekunder sebagai pelengkap. Tapi kalau kita memang mau menginginkan sebelah sisinya itu memang gelap, ya memang tidak dipakai ya yang fill light-nya, hanya pakai keylight-nya aja. Lanjut, side lighting. Side lighting. Bisa diperhatikan dulu, hasilnya seperti ini. Nah, ya, kalau kalian perhatikan hasil dari subjeknya ini, bagian pipi, mulai dari pelipis kanannya sampai ke pipi ke dagu, baik kanan maupun kiri, terlihat lebih terang. Ya, nah ini penempatannya seperti ini. Penempatannya baik fill light maupun keylight dan fill light. Ya, ditempatkan seperti ini. Nah, ya. Oh, saya kasih tambahan ya. Nah, tinggi dari umbrella white-nya ini ya hampir sejajar karena untuk menerangi langsung ke ini bagian subjeknya yang kanan kiri. Jadi nggak lebih tinggi. Kalau lebih tinggi nanti hasilnya kayak diagonal gitu ya. Jadi ini kan semacam kayak horizontal. Jadi dari sumber cahaya ke subjeknya kayak gini yang ditampilkan itu pipi kanan kiri ya. Terangnya dari situ. Jadi arah atau sumber cahayanya ini dari samping si subjek ini. Jadi jangan sampai terlalu rendah terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah nanti ya hasilnya juga akan menjadi diagonal, ya, diagonal ke atas seperti itu. Lanjut. Short lighting. Cahaya utama atau keylight menyorot ke setengah bagian terpendek dari wajah, mengesankan wajah menjadi lebih ramping.
Coba perhatikan. Jadi cahaya utama atau highlight-nya menyorot ke setengah bagian terpendek dari wajah. Terpendek berarti hanya sebagian kecil saja dari wajah, mengesankan wajah menjadi lebih ramping. Nah, makanya ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kalau nggak mau terlihat gemuk ya, pasti dia lebih milih miring ya posenya, gayanya. Karena apa? Karena nanti yang tampak ya terkesannya itu supaya ramping, yang terkena cahaya hanya sebagian kecilnya aja dari wajah. Ya, sebagian kecilnya aja. Kalau ini diperhatikan yang laki-laki ini ya, pembagian dari hasil pencahayaannya ya. Karena ini dia miring, karena dia ngelihatnya ke samping gitu ya. Nah, yang terlihat ada cahayanya hanya ibaratnya sepertiganya, ya sepertiganya. Kemudian yang 2/3-nya ini gelap sampai ke rambut sebelah sampingnya ini, gitu. Ini untuk mengesankan menjadi lebih ramping wajahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat yang cewek ini ya hasilnya. Jadi hanya sepertiga dari wajahnya aja yang terang, yang lainnya gelap. Oke, kalau ini memang dibuat yang dramatis gitu ya, tapi kalau kita mau foto yang normal juga sampai gelap banget gitu ya, mungkin yang kayak gini, yang cewek ini. Tapi kalau ini dia lebih dramatis untuk mengesankan lebih dramatis. Jadi ini hanya highlight aja, ya hanya highlight. Kemudian termasuk ini yang mempengaruhi posisi dari modelnya. Kalau modelnya yang tidak bergerak berarti ya dipindah atau digeser yang ini umbrella weight-nya ya supaya memantulkan cahayanya ini harus menunjukkan hasilnya itu sepertiganya aja ya, sepertiganya aja. Lanjut, broad lighting. Broad lighting, cahaya utama atau highlight menyorot ke setengah bagian terluas dari wajah. Nah, kebalikannya, kalau tadi short lighting, ya, kalau ini broad lighting. Ya, broad lighting. Jadi, highlight-nya, pencahayaan utamanya menyorot ke setengah bagian terluas. Jadi kalau tadi itu yang terkecil, ya, yang paling kecil atau sepertiganya, kalau ini 2/3-nya, kebalikannya. Oke, mengesankan wajah menjadi lebih gemuk. Nah, ya, jadi terlihat yang lebih terang itu lebih banyak sisinya daripada yang gelap. Kebalikannya, ya. Jadi itu cahaya utamanya menyorot ke setengah bagian terluas. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Kebalikannya ya. Kebalikannya dari yang short lighting tadi. Kalau yang ini hanya sedikit saja yang terang, kalau ini lebih banyak. Nah, bisa dirasakan, dilihat ya. Yang ini memang terlihat lebih gemuk. Karena apa? Karena sisi sebagian besarnya si modelnya ini terlihat banyak. Kalau ini cuma sedikit. Ya kan? Nah, ini juga sama untuk penggunaan umbrella weight-nya hanya menggunakan satu, kemudian pakai highlight aja, tapi lebih condong banyak mengenai sebagian besar subjeknya, gitu ya. Nah, lanjut. Butterfly atau paramount lighting. Cahaya utama atau highlight-nya diatur untuk menciptakan bayangan tepat di bawah hidung dan menguatkan garis tulang pipi. Lampu diletakkan searah dengan arah pandangan dan lebih tinggi. Ya, diulangi lagi. Cahaya utama atau highlight-nya diatur untuk menciptakan bayangan tepat di bawah hidung. Kalau kalian perhatikan, di bawah hidung terlihat lebih gelap, ya, terlihat lebih gelap, dan menguatkan garis tulang pipi.
di garis tulang pipinya juga ada dimensi terang dan gelapnya. Ya, jadi ini lebih ada dimensinya gitu ya, dari bawah tulang hidung, kemudian tulang pipi, ada yang terang, ada yang gelap. Nah, lampu diletakkan searah dengan arah pandangan dan lebih tinggi. Jadi lebih ke berarti lebih tinggi ya. Jadi untuk lampu berada jadi searah, berarti berada di depan, kemudian lebih tinggi dari si subjeknya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, contohnya ini yang di bagian bawah. Jadi kameranya tepat di depannya, di depan modelnya. Ya. Kemudian untuk umbrella weight-nya lebih tinggi dari modelnya. Oke. Supaya apa? Supaya yang tampak terang itu bagian atasnya. Kalau kalian perhatikan, ya, atasnya rambutnya ini lebih terang sehingga hasil bayangan yang gelapnya itu berada yang di bawah hidung, karena kan ibaratnya yang di bawah hidung ini lebih rendah ya, ketutup sama mungkin dari rambut sampai ke hidung ini ketutup. Artinya kena cahaya yang utama, terkena cahaya di situ sehingga di bawah hidungnya menjadi gelap. Kemudian di bawah tulang pipi. Ya, karena di bawah tulang pipi ini pasti lebih rendah sama di leher. Ya, terlihat di leher. Oke, kemudian di bagian ini dada. Sorry ya, saya menyebutnya dada, memang benar ini dada. Jadi di bagian dadanya ini ya terang, karena ini posenya si modelnya ini pun juga kayaknya lebih ini ya, yang bagian dadanya lebih dicondongkan gitu. Meskipun nggak dicondongkan pasti ya lebih maju ya kan. Ini nggak saru ya, tapi memang kenyataannya yang cowok-cowok itu senyum-senyum aja. Oke. Ya, jadi butterfly atau paramount lighting seperti ini. Oke. Lanjut. Rembrandt lighting. Rembrandt lighting. Coba diperhatikan. Rembrandt adalah nama seorang pelukis terkenal dari Belanda. Ya, hampir sama dengan low light, tetapi cahaya utama atau skylight-nya ditempatkan lebih tinggi dan lebih jauh. Ciri khasnya adalah adanya cahaya berbentuk segitiga kecil pada pipi. Kalian perhatikan yang dikasih tanda panah, ya, yang dikasih tanda panah itu ada seperti segitiga, ya, seperti segitiga. Nah, ini ciri dari Rembrandt lighting. Jadi skylight-nya atau cahaya utamanya ditempatkan lebih tinggi dan lebih jauh. Seperti apa toh penempatannya? Bentar. Nah, seperti ini. Perhatikan. Kelihatan enggak? Jadi kamera di sini, kemudian di sini ada umbrella weight-nya, lebih jauh, ya, agak jauh, kemudian lebih tinggi. Nah, saya perhatikan di sini. Nah, di bagian ini pipi yang cewek ini ya hasilnya ya. Ini cewek apa cowok ya? Oh, cewek. Saya lihatnya di bagian cewek, ya. Di sini seperti segitiga, ya, ada cahaya putih di pipi kirinya cewek ya. Kalau kita lihat ini kanannya saya, tapi ini pipi kirinya cewek, itu ada bayangan segitiga. Ya, yang cahaya ini. Ya, ini umbrella weight-nya berada di samping kanannya dia, lebih jauh dan lebih tinggi. Lebih jauh dan lebih tinggi. Ya, hasilnya di pipi kiri ini, kenapa ini lebih kenapa hanya bagian tulang pipi yang sini aja yang terlihat? Karena ini kan lebih tinggi, ya. Tulang pipi ini kan lebih tinggi daripada pipi di bawahnya. Ya. Jadi itu.
Kemudian, nah ini ya, lebih tinggi ya. Umbrella weight-nya lebih di atas. Kalau kalian perhatikan yang bawah, ilustrasi bawah lebih jelas. Jadi umbrella weight-nya lebih tinggi dan lebih jauh, diletakkan di serong ya, serong kanannya pojok membentuk garis diagonal mengarah ke modelnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Sebentar. Kok nggak bisa saya? Tadi sampai mana ya? Rembrandt ya? Oke, Rembrandt. Sekarang loop. Nah, Rembrandt ya, oke. Loop lighting, cahaya utama atau kilat diatur untuk menciptakan bayangan berbentuk lingkaran di bawah hidung. Lingkaran di bawah hidung dan di bawah pipi yang berlawanan arah dengan arah cahaya. Cahaya utama diatur untuk menciptakan bayangan berbentuk lingkaran di bawah hidung. Lingkaran di bawah hidung, kalau kalian perhatikan yang cowok ini ada semacam kayak setengah lingkaran ya, dan di bawah pipi yang berlawanan arah dengan arah cahaya. Ya, di bawah hidungnya si cewek ini ada lingkaran semacam melingkar gitu ya. Kemudian di bagian pipinya ini berlawanan arah dengan arah cahaya. Ya, lebih gelap. Nah, ya, loop lighting seperti ini. Jadi menampilkan hanya sebagian saja. Sebenarnya kalau mau dibandingkan sama yang depan-depan hampir sama ya, hampir sama. Cuma ada kayak di bawah hidungnya itu lebih gelap, sisi sampingnya ini juga lebih gelap ya. Gitu. Jadi ini loop lighting. Nah, one light glamour. Coba perhatikan. Ada cewek yang depannya ini flat, ya hasilnya flat. Kemudian untuk yang rambutnya, nah kalau kalian perhatikan di rambutnya ini di belakangnya ada cahaya ya dari belakang. Nah, perhatikan. Kurang 10 menit lagi selesai. 40 menit ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi di belakangnya model ada cahaya. Berarti ini adalah apa tadi? Backlight ya. Berada di belakangnya cahaya ya. Belakangnya model ya, belakangnya model sehingga yang disorot adalah bagian belakang, bagian belakangnya, depannya sehingga menjadi flat atau datar gitu ya, terlihat tapi datar. Ya. Kenapa tidak hitam? Ya karena ada umbrella weight-nya. Maksudnya enggak gelap depannya karena kan kepantul, tetap ada pantulan. Ya, seperti ini. Jadi ada cahaya tapi di depannya ada umbrella weight-nya. Nah, ini memang strategi yang dipakai untuk supaya kalau ada cahaya dari belakangnya objek membelakangi cahaya gitu ya, biasanya gitu membelakangi cahaya biasanya kan si subjeknya itu akan menjadi gelap ya kan, akan menjadi gelap. Tapi ketika ada umbrella weight-nya ini ya di depannya dia tetap terpantul tapi lebih flat. Karena apa? Karena yang lebih kuat cahayanya berada dari belakang. Di belakangnya subjeknya. Portraits with flare. Nah, di situ ada dua sumber cahaya. Di belakangnya
dan dari samping belakang yang serong. Ya, kalau kalian perhatikan di situ ada modelnya di bawah ketiaknya. Bawah ketiak kanannya itu ada semacam cahaya datang. Dan di belakang rambutnya pun ada. Ya, lebih terang dan di bawah ketiaknya itu ada cahaya. Oke. Sekarang yang background lighting. Background lighting ini untuk memang mengcapture background-nya. Biasanya ini dipakai untuk misalnya butuh background yang khusus ya, mau membuat background seperti itu ya, berarti ini harus di capture hanya background-nya aja, kemudian dikasih lighting. Ini namanya background lighting. Nah, supaya nyatu dengan modelnya, ya, jadi seperti ini. Ya, background disorot, ya, background-nya disorot dari arah. Nah, ini aja yang lebih jelas. Jadi ada background ada lampu yang menyorot ke background. Oke. Kemudian tetap ada umbrella weight yang memantulkan untuk menerangi subjeknya. Jadi sumber cahayanya ini tidak langsung mengenai ke subjeknya, tapi ke background-nya. Gitu. Jadi background-nya yang disorot supaya background-nya yang lebih terang, kemudian ada kesan terangnya gitu ya, ada sumber kayak sumber cahayanya, di belakangnya subjek, tapi diambilnya dari depannya subjek, tapi tidak mengenai subjek. Kalau nanti mengenai subjek, nanti hasilnya bisa yang kayak tadi yang kita lihat di sebelumnya, ya, terlihat separuhnya subjek, terlihat sepertiganya, ya. Jadi jangan sampai mengenai subjek. Nah, kemudian cahaya yang diberikan itu bisa diambil, artinya dipantulkan untuk menerangi si modelnya, itu menggunakan umbrella weight-nya ini. Ya, itu tetap ada highlight-nya itu dari umbrella ini, hasil dari pemantulan dari sumber cahaya yang ke background. Nah, background lighting. Ini penjelasannya lebih lengkap. Snut adalah aksesoris pembentuk cahaya yang mampu menghasilkan cahaya yang sangat kecil, memusat, dan terarah. Jadi ini cahaya yang tadi ya, sumber cahaya untuk ke background. Snut pada umumnya memiliki bentuk yang hampir sama, yaitu berbentuk kerucut dengan lapisan luar dan dalam berwarna hitam. Ujung snut biasanya kosong, tidak ada materi diffuser atau penyaring apapun. Namun ada juga snut yang ujungnya diberi tambahan atau honeycomb untuk membantu memperhalus dan mengonsentrasikan cahaya. Honeycomb ini ukurannya sangat kecil, seukuran moncong snut dan bisa dipasang atau dilepas sesuai kebutuhan. Ini alatnya tadi ya, alatnya digunakan untuk memberikan cahaya ke background tadi. Sistem background lighting, ya, namanya snut dan honeycomb. Oke, ini sudah selesai materinya. Ya, saya bentar. Oke, sudah saya unmute. Dan unmute. Oke, jelas tadi tentang teknik lighting? Jelas, Bu? Ya, Bu. Jelas ya. Oke. Ini nanti materinya seperti biasa, nanti ada di Google Drive, bisa kalian download. Kemudian ini nanti videonya kan sudah saya record, nanti saya upload di YouTube dan Siakat ya, seperti biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, ini untuk materi lighting saya tidak ada tugas dulu. Artinya dulu itu ya tidak dulu itu bisa jadi nanti menyusul, bisa jadi tidak ada. Jadi nanti lihat sikon.
Yang penting untuk tugas yang kemarin diselesaikan dulu. Sudah selesaikah? Karena Ya, Bu. maksimalnya Jumat, ya kan? Kalau nggak salah kemarin saya sudah menyampaikan maksimalnya Jumat besok, karena kemarin waktu saya memberikan tugas, bareng di hari Jumat, sehingga pas di 2 minggunya ini. Benar minggu ini atau minggu depan? Yang foto produk? Minggu depan, Bu. 2 minggu. Depan, Bu. Waktunya 2 minggu. 2 minggu, Bu. Besok baru seminggu. Oh, gitu. Oke. Oke, kalian langsung kaget ya? Jumat besok. Iya, Bu. Udah deg-degan ini, Bu. Oke, sudah ada satu siapa ya? Adi apa siapa sudah mengumpulkan, cuma ada yang tidak sesuai dengan yang saya minta. Jadi nanti saya jelaskan di grup WA aja. Jadi tidak hanya ini ya, ini nyicil ke kalian dulu bertiga. Jadi tidak hanya before dan after, hanya diedit dikit aja ya, tapi yang namanya foto produk itu kan tujuannya adalah untuk mempromosikan produk itu. Kalau kalian perhatikan misalnya foto ini ya kayak gamis dan sebagainya, mungkin kalian lihat di story WA, itu kan tidak hanya gambar aja, tapi di situ ada keterangan nama produknya gitu ya, kemudian ciri-cirinya, mungkin warnanya, kemudian harga, boleh ya, tapi kemarin hanya foto aja, nggak ada apa-apanya. Ya, itu diperhatikan kalian ini masih ada waktu untuk kalau misalnya ada yang sudah jadi silakan diedit. Nanti saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya seperti apa after yang saya inginkan, gitu ya. Intinya dikasih tipografi, ya, dikasih teks keterangan, ya untuk melengkapi, untuk memperjelas produk itu tuh produk apa gitu. Ya, apa yang dipasarkan, apa yang dipromosikan, apakah rasa, apakah varian warna, ya kan? Apakah harga promo, harganya lagi diskon dan sebagainya gitu. Jadi nggak hanya foto aja flat gitu, nggak ada keterangannya gitu. Mungkin kemarin saya belum lengkap untuk ngasih ini penjelasannya. Oke, nanti di grup WA aja. Cukup sekian karena udah 37 menit ya, maksimal 40. Ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Bentar ini saya stop share dulu. Ya. Terima kasih kalian sudah disiplin untuk mengikuti kuliah online ini. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian di rumah. Ada kendala nggak soal tugas? Mungkin menghabiskan kuota. Kendalanya banyak tugas, Bu. Banyak tugas. Kendalanya banyak tugas. Kendalanya banyak tugas.